di 2023. Saudaraku, setiap akhir tahun saya sebagai hamba Tuhan, pemimpin gereja, saya selalu menyediakan diri untuk mendengar suara Tuhan. Tahun 2022 kita mendapatkan satu arahan bahwa kita akan bright and shine ya. Ini firman Tuhan dipasang bagaimana mulai dari Januari ya. Saya ingat sekali Januari diberkati Mbak Popi ya dengan mobil ya kalau nggak salah ya. Januari ya. Terus kemudian ada anak-anak kita lulus ya. Kemudian masuk perguruan tinggi yang terbaik, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, mulai kami di pelayanan dipromosikan mulai tingkat Indonesia dan segala macam ya. Kita melihat penggenapan firman Tuhan terjadi ketika kita percaya ya, bright and shine. Nah, tahun 2023 saudara, saya dengerin Tuhan apa saudara? Tuhan apa ini untuk untuk arahan untuk gerejamu? Dan ada dua kata ya, yang Tuhan jelas sekali kasih tahu. Yang pertama adalah luput. Tuhan apa luput? Ya, akhirnya saya cari apa itu artinya di bahasa Indonesia ya. Saya bacakan di sini ya, katakan luput itu artinya dia itu terhindar, kemudian terlepas dan bebas dari, tidak kena, meleset. Itu luput, betul nggak saudara? Ya. Nah, saya semakin mengerti, oh kenapa? Saya jadi ingat cerita saudaraku tentang Daud. Ya, nanti kita buka salah satu firman-Nya ya. Daud waktu dikejar Saul, saudara. Saul itu sangat benci dengan Daud, saudara. Ya, karena iri. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, ya dipuji banyak orang. Saul tidak. Timbul kecemburuan Saul dan Daud mulai dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya. Nah, pada waktu ada satu event di mana Daud benar-benar dikejar sama Saul sampai dia terdesak. Kemudian kita lihat ya firman-Nya di 1 Samuel 23. Ya, 1 Samuel 23. Ya. Ayat yang ke-25. Lebih cepat saja. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Jadi Daud, saudaraku, dikejar-kejar sama Saul. Ya, semua laskar Saul, prajurit Saul harus mengejar Daud. Akhirnya Daud pergi ke gunung saudaraku? Gunung Batu di padang gurun Maon ya. Terus kemudian ayat 26. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Saudara, ini jaraknya enggak jauh, betul enggak? Saul di sebelah sini, Daud di sebelah sana. Tapi Daud, saudaraku, itu saya yakin dia mengalami ketakutan yang besar karena dia merasa terkepung. Betul nggak? Dia nggak punya sekali daya karena si Saul itu sudah mengepung Daud dan tinggal mati saja Daud. Karena pastilah prajurit Saul lebih besar daripada Daud. Betul nggak? Dia gagah perkasa. Nah, saudaraku yang luar biasanya ini ya. Istilah luput saudara ya. Padahal sudah sebelah sini Saul, sebelah sini Daud, betul nggak? Kalau dia mati terbunuh, pasti terbunuh. Saudara, saya diingatkan Tuhan. Sebenarnya saudara dan saya ini hidup pada zaman masa sukar, kita ini dikepung, betul nggak? Ada sesar Lembang, ya kan? Yang setiap saat kita nggak tahu kapan terjadi, krisis, ada perang Ukraina. Ada semua ketidakpastian di 2023. Kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, betul nggak? Sama seperti Daud dikejar Saul. Dia nggak tahu, yang dia tahu dia harus berlindung di gunung batu. Apa yang terjadi? Kita lihat ya di ayat 27. Ini yang Tuhan lakukan. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur sebab orang Filistin telah menyerbu negeri.
Ketika Saul punya kesempatan untuk membunuh Daud, saudaraku, tiba-tiba ada utusan, orang Filistin nyerbu, pergi dari sini. Itu yang dinamakan diluputkan. Ngerti ya? Amin. Padahal Saul tinggal membunuh Daud. Amin. Saya percaya, ini bicara kuat kepada saudara. Saudara akan diluputkan dari krisis. Karena kita udah gak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita dikepung, saudara. Saudara baca itu Sesar Lembang, saudara. Itu di mana-mana dibicarakan. Saya pergi dinas kemana, ibu di mana di Bandung, oh Lembang. Saudara ada ketakutan, betul nggak? Boro-boro Sesar ada krisis, ada penurunan, dan sepertinya kita seperti Daud, kita nggak berdaya. Semua dikepung. Tapi kita percaya, kita lari ke gunung batu. Amin. Selanjutnya saudaraku lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadap orang. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu. Itulah kita, saudara. Amin. Saya berdoa setelah saya dapat suara ini. Oh Tuhan, apapun yang kami dengar, sekalipun kami dikepung, betul nggak? Saudara, saya di Bandung, kadang-kadang terintimidasi. Itu kalau saya saling benar terjadi, gimana jemaat? Saudara, bagaimanapun ikatan batin saya kepada jemaat sangat kuat, betul nggak? Apa saya ungsikan sebelumnya aja ya ke rumah saya gitu ya? Rumah saya nggak cukup. Tapi ketika saya dapat firman ini, saudara, saya bilang, Tuhan, kami dikepung. Berita-berita sangat mengepung kami. Tapi kami mau berlari seperti Daud ke gunung batu. Dan gunung batu itu dinamai gunung batu keluputan. Kami dihindarkan. Amin. Kami dibebaskan. Meleset. Amin. Dibelokkan. Saudara, kalau luput itu gimana? Aduh, untung saya tidak terbunuh. Betul nggak? Aduh, untung saya nggak kena. Itu namanya luput, saudara. Daud, saudara, tinggal mau dibunuh sama Saul. Tapi dia pertama berlindung kepada gunung batu di padang Moab. Tidak ada yang lain sekarang, saudara, kecuali berlindung di dalam gunung batu. Saya tahu saudara ini krisis ekonomi. Saudara sulit mencari nafkah. Semua orang seluruh dunia melakukan hal yang sama. Tapi saya mendeklarasikan ada gunung batu keluputan. Sehingga kami terhindar dari krisis. Kami dimelesetkan dari krisis. Sama seperti Daud luput dari tangan Saul. Amin. Itulah 2023, saudara. Deklarasi terus. Kami luput dari krisis, kami luput dari, kami berlindung dalam gunung batu. Gunung batu dinamai gunung batu keluputan. Amin, saudara. Kita lihat firman Tuhan dari Ayub, saudara ya. Makanya saya pelajari, saya gali terus. Ya. Ayub 5, ayat yang ke-17 sampai 22. Saya akan baca ya buat saudara. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Saudaraku, orang yang berbahagia itu yang apa? Tapi seringkali kita nggak mau ditegur ya. Benar nggak, saudara? Jujur apa jujur? Jadi kalau ditegur berbahagia nggak? Katanya sesungguhnya itu berarti apa? Berarti ini yang benar nih sesungguhnya gitu. Berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Kenapa? Sebab itu janganlah engkau. Saudaraku, ternyata orang yang senang ditegur kenapa harus berbahagia? Kita lihat ayat selanjutnya. Saya baru ngerti, saudara. Karena gini ya, karena dialah Tuhan yang melukai, menegur ya. Kadang-kadang kita dididik sampai merasa harus dicabut, akar-akarnya sampai merasa tersakiti. Tetapi dia juga yang membebatan. Dia yang memukul, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Terus apa yang terjadi ayat 19? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari 6
macam kesesakan engkau diluputkannya. Dan dalam 7 macam engkau tidak kena maut. Amin. Jangan amin karena engkau diluputkan. Mulai dulu dari ayat 17. Benar nggak? Ngerti nggak? Saudara akan mengalami keluputan dari 6 macam kesesakan kalau saudara ditegur dulu, dididik oleh Allah. Betul nggak? Amin. Makanya kata yang kedua saudaraku yang saya dengar dari Tuhan selain luput adalah kemuliaan orang benar. Pada kegelapan yang semakin gelap Tuhan akan mengangkat kita. Bagi orang yang apa? Yang mau dididik dan ditegur oleh Allah. Amin. Saya yakin kalau kita mau ditegur oleh Allah, kita akan luput dari 6 macam kesesakan. Pak Mensen bisa urut itu kesesakan apa aja dalam hidup saudara. Amin. Katanya 6 macam. Kita kadang-kadang gak sampai 6 macamnya, 3 macam paling ya. Betul gak? Ekonomi apa. Bukan hanya 6 macam, 7 macam katanya. Kau dihindarkan dari malapetaka. Saudara ini berbicara kuat. Jadi saudaraku keluputan bicara tentang juga bahwa saya mau ditegur oleh Allah. Amin. Ya. Jadi enggak hanya kita mau diluputkan saja, betul enggak? Daud dia berlindung ke gunung batu karena dia syarat ini sudah dia penuhi. Saudara. Dia adalah orang yang senang dikoreksi, dididik oleh Allah. Ya, maka itu saudaraku dia diluputkan sehingga dia gunung batu keluputan. Dan Tuhan katakan di sini bahwa kalau engkau mau ditegur oleh Allah berbahagia. Kenapa kamu berbahagia? Karena engkau diluputkan dari 6 macam kesesakan. Amin, saudara. Maka itu enggak ada lain. 2023 Tuhan bersihkan saya, didik saya, tegur saya. Supaya apa? Supaya saya luput dari kesesakan. Amin. Ini sangat berhubungan saudara. Amin. 6 macam kesesakan. 7 macam kesesakan. Ya, ini pasti terjadi saudara. Amin. Karena saya tahu semakin sulit dunia ini, semakin tahan Tuhan mengangkat kita. Karena itu udah rumus. Semakin gelap, terang akan nyata. Amin. Semakin gelap, kemuliaan orang benar semakin nyata. Kita seperti rembang tengah hari. Tapi ada syaratnya. Berbahagialah orang yang dididik dan ditegur oleh Allah. Dia melukai tapi membebat. Dia tapi menyembuhkan. Amin. Nah ini yang saya melihat seperti itu saudara. Jadi saya sangat percaya bahwa kita pasti diluputkan. Tapi syaratnya harus kita mau ditegur dan dididik oleh Allah. Saya sudah pernah bilang bahwa akhir zaman ini mata Tuhan akan tertuju kepada saudara. Karena Tuhan ingin promosi saudara untuk memerintah bersama raja-raja. Hidup saudara menjadi pengaruh yang kuat. Mau di daerah saudara, mau di kantor saudara, dimanapun. Satu-satunya Tuhan tertuju kepada kita untuk membersihkan, untuk memastikan tidak ada pekerjaan musuh dalam hidup kita. Memurnikan hati kita sampai murni. Karena akan terang Tuhan. Terang itu bicara tentang pemurnian. Saudara. Semakin kita murni, emas kan begitu saudara. Emas, kalau 24 karat prosesnya lebih lama. Saudara. Apinya lebih tinggi, betul enggak? Memproses emas 24 karat dengan emas yang campuran itu lebih lama emas 24 karat. Dan apinya lebih gede saudara. Karena dipastikan emas itu gak ada campurannya. Demikian juga hidup kita. Dan Tuhan ingin supaya sungguh kita memiliki kemuliaan orang benar. Dan ketika kita mengalami kemuliaan orang, kita diluputkan dari segala macam kesesakan. Saudaraku itu membuat saya damai, tidak takut, tidak khawatir. Saya bilang jemaat Tuhan, Engkau yang meluputkan. Dari segala apapun kesesakan mereka. Dari ekonomi, dari apa. 6 macam kesesakan, 7 kesesakan Engkau luputkan. Apapun berita, meskipun kami dikepung seperti Daud. Tapi Tuhan melepaskan Daud, meleset. Ketika itu ada kabar. Orang Filistin menyerbu sehingga Saul fokusnya tidak lagi Daud. Demikian juga kita. Iblis tidak pernah bisa menyentuh kita. Amin. Amin.
Saudara, saya sangat yakin sekali tahun 2023 ini justru saya yakin ada 2 ayat yang sama. Pada hari terakhir ada masa-masa sukar. Jangan fokus pada masa sukarnya. Tapi ada ayat yang lain. Pada hari terakhir gunung Tuhan rumah akan menjulang tinggi. Jadi fokusnya yang pada hari terakhir ini saudaraku. Jangan kepada masa sukarnya. Betul nggak? Kalau engkau fokus kepada masa sukarnya, kau akan mengalami kecemasan, kekhawatiran, dan segala macam. Biarlah kita fokus bahwa pada hari terakhir gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Kemuliaan orang benar itu akan nyata. Saudara mungkin tidak beritakan Injil, tapi mereka akan lihat terang saudara. Dan dia bertanya, kenapa kamu seperti itu? Itu bicara tentang pemurnian, mati daging, salib daging saudara. Semakin kau menyediakan dirimu untuk terus disalib ya, diucek-ucek sama Tuhan gitu, diproses, semakin kemuliaan Tuhan, semakin kau terhindar dari kesesakan. Ini linear saudara. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah kata luput, yang kedua adalah kemuliaan orang benar. Satu ayat lagi saudara, di Roma 8 ayat 28 sampai 30 saya akan bacakan. Ini tadi sudah sering dibacakan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Ini usaha siapa? Bukan usaha kita. Itu pasif ya. Ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan sudah menentukan engkau untuk menjadi serupa gambarannya, dan Dia memanggil engkau. Dan Dia bukan hanya memanggil, tapi membenarkan engkau. Dan terakhir engkau dimuliakan. Amin. Itu berarti saudaraku, mata Tuhan tertuju kepada kita dan Dia serius memproses hidup kita. Supaya kemuliaan orang benar itu boleh dinyatakan di bumi ini. Maka itu ayat sebelumnya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Artinya apapun yang kau alami di tahun 2023, percayalah itu sedang membenarkan kau dan memuliakan kau. Karena Tuhan ubah itu menjadi kebaikan. Amin. Karena terlebih rindu Tuhan untuk memunculkan saudara menjadi orang benar yang mulia, yang dipromosi kemana-mana. Dan inilah waktunya di masa-masa sulit. Saudara, kalau orang enggak gelap, saudara, orang enggak butuh terang. Betul enggak? Semakin gelap dunia ini, semakin butuh terang. Dan inilah waktunya. Tuhan bilang, ini waktunya aku akan promosi. Yang dulu orang anggap engkau dilecehkan, orang anggap engkau tidak dipandang mata. Tiba waktu, saya percaya 2023 engkau akan seperti emas, gilang gemilang. Orang akan kagum, hormat sama engkau. Mungkin kau enggak kaya mungkin, tapi dia salut. Kenapa? Dia itu ya enggak sarjana, enggak apa, pemikirannya bright. Karena ada hikmat. Siapa yang bisa mengerti pikiran Kristus kalau bukan kita? Saudara, dahsyat hidup kita ini. Ya, oh kita ini pikiran Kristus ngerti saudara. Kristus itu pencipta alam segala semesta. Kita ngerti karena kita memiliki pikiran Kristus. Jadi kita lebih hebat dari profesor, doktor. Dia gak ngerti pikiran Tuhan, kita ngerti. Dukun hanya ngerti pikiran setan saudara. Tapi kita ngerti pikiran Kristus, pencipta alam semesta. Oh bagaimana enggak orang lain mencari kita saudara. Tiba waktunya orang tidak datang berdukun. Tapi dia datang cari saudara dan saya. Karena dia ingin solusi. Amin. Nah maka itu saudara, saya rindu sekali supaya hidup kita benar-benar available, tersedia. Tuhan bentuk aku, proses aku. Ya salibkan daging. Saudaraku, pengajaran rasuli yang sehat
adalah yang mengajarkan tentang penyalipan daging. Tidak hidup dalam keangkuhan, kesombongan, murni, semakin menjadi hamba, merendahkan diri. Ya, saya kemarin lihat Indofashion ada seorang bule bicara tentang kerendahan hati. Wah, saya dilawat Tuhan di situ. Dia bilang begini, kalau kau rendah hati itu artinya benar-benar jadi hamba. Gak ada yang berkurang dalam hidupmu. Kadang-kadang kita mau rendah hati merasa ada kurang. Saya gak dihargai gitu ya. Karena ketika kau rendah hati, kau gak kekurangan apa-apa sebetulnya. Tapi justru kau akan ditinggikan. Gitu ya. Itu kemuliaan. Kita merendahkan hati itu kemuliaan. Makanya itu saudara, betul-betul gak main-main. Mata Tuhan tertuju kepada saudara. Karena Tuhan ingin kemuliaan orang benar dinyatakan. Ada sesuatu yang berbeda. Percayalah. Segala yang natural dalam hidupmu menjadi supranatural bagi orang lain. Betul. Orang lain akan melihat, ih luar biasa ya dia. Aneh ya hidupnya. Padahal kita natural saudara ya. Biasa aja. Tapi orang lain akan menganggap itu supranatural. Karena Tuhan memang mendesain hidup kita mengalami kemuliaan. Kemuliaan orang benar itu akan dinyatakan. Tapi ujung-ujungnya kau harus mau dididik dan ditegur. Dan Tuhan katakan segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu, percayalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena apa yang sudah ditentukan dipanggil dan yang dipanggil dibenarkan dan dibenarkan akan dimuliakan. Amin. Katakan satu kiri kan, kita luput loh. Orang-orang yang luput. Kita masuk gunung batu keluputan, ya kan? Amin, amin. Ya, jadi nanti kalau Tio, misalnya Jason mau masuk perguruan tinggi, saya nomor segini, masuk nomor ini. Ya, luput, namanya luput kan begitu ya. Harusnya tidak tersaring, ikut tersaring gitu loh. Ngerti ya? Selalu laki lah, selalu beruntung gitu kan. Sama seperti Daud, saudaraku udah dikejar-kejar, dikepung ya dari mana-mana. Ada utusan. Saul itu Filistin nyerang. Ya udahlah, mending ngurusin Filistin daripada ngurusin Daud. Demikian juga kita, saudara. Akan ada banyak keluputan-keluputan yang Tuhan. Kalaupun ada sesar, lembang segala macam, yang penting bagianku masuk ke gunung batu keluputan. Betul enggak? Ya Mbak Minten enggak perlu ke bawah meja tapi gunung batu. Ya. Walaupun mejanya udah baru ya sekarang. Tapi gunung batu keluputan saudara. Dan saya percaya. Ya saya enggak ngerti Tuhan bicara itu terlalu kuat bahwa kita luput. Sampai saya harus belajar tentang keluputan saudara ya. Dan saya yakin Ayub pun bilang bahwa engkau akan luput dari 6 macam kesesakan. Maka itu kalau ekonomi segala macam saya sampai catat saudara apa sih kesesakan saya gitu. Enggak sampai 6. Tapi Tuhan katakan kalaupun 7 aku akan luputkan engkau. Asal engkau mau dididik dan ditegur oleh Allah. Amin. Jadi 2023 percayalah itu tahun yang gilang gemilang buat kita. Kebalikan daripada apa yang menjadi ramalan dunia saudara ya. Itu tahun gilang gemilang di mana kita akan diberkati melimpah-limpah. Orang kekurangan kita diberkati melimpah-limpah. Saudaraku Tuhan tuh banyak confirm ke saya di tahun 2022. Yang pertama saya sudah bagikan kan. Yang pertama ada lawatan Tuhan bakar setiap kita dengan api. Masih ingat ya. Yang kedua di sini saudaraku ada sumur. Yang besar sekali dan airnya tidak pernah berhenti. Dan orang ngambil semua jemaat ngambil tidak pernah habis. Orang yang terhubung dengan sumur ini tidak pernah kelaparan. Tuhan bilang begitu saudaraku ya. Dan yang ketiga saudaraku Tuhan bilang oh saya waktu tidur di sini kok rame banget Tuhan kenapa? Oh iya ada yang bawa musik apa? Oh itu malaikat-malaikatku sedang ibadah. Saya suruh ibadah di sini. Kenapa harus ibadah di sini? Kenapa baru sekarang ibadah? Karena aku sudah pilih ini adalah Sionku yang kudus. Aku pilih tempat ini. Oh itu saya nangis saudara. Ini Sion kalau engkau berdoa di tempat ini aku mendengar engkau. Hanya aku pilih ini Sionku yang kudus. Amin. Dan itu saya mendapat confirm banget bahwa saya enggak. Akhirnya saya masuk 2003 itu enggak ada pergumulan saudara. Karena Tuhan rentetannya memberikan konfirmasi impresi.
Dan terlebih-lebih lagi bahwa Dia adalah meluputkan kita. Amin. Saya yakin itu. Dan kalau iblis mau mengintimidasi, hancurkan itu dan deklarasi, enggak. Sayalah yang berhak mengalami keluputan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Satu lagi lupa saya. Tuhan konfirmasi ada 98 orang jemaat Tuhan akan ada di sini. Ada banyak orang. Sampai jelas angkanya saudara. Ya. Orang banyak. Hah? Sayap yang patah, ya benar itu akan dibangkitkan. Mari kita puji Tuhan. Semua karena